Allahumma la ma'asbaha bin ni'matin aw bi'ahdin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Siapa yang membacanya 3 kali ketika mendapatkan rezeki, maka rezeki itu akan bertambah 3 kali lipat datangnya kembali. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita, yang telah mengajarkan kita bagaimana perlunya akhlakul karimah, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Sejatinya akhlak yang baik sangat diutamakan, bahkan itu yang paling utama bagi semua insan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha, innal jamala jamalu al-aqli wal adabi. Ingat, tidaklah cantik, tidaklah tampan kalian itu karena perhiasan yang kalian gunakan, karena make up yang kalian gunakan, karena lipstick yang kalian gunakan. Akan tetapinya kecantikan dan ketampanan itu adalah berada pada ilmu dan adab. Jika kalian pakai lipstick tebal, make up tebal, operasi plastik, tapi tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai adab kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, orang yang lebih besar padanya, maka itu bukan orang yang cantik sesungguhnya. Lebih baik wajah hitam tapi berilmu dan beradab daripada wajah putih su'ul adab, tidak beradab. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya jangan tertipu dengan cinta. Jangan tertipu dengan cinta. Cinta apa? Cinta dunia. Mana buktinya cinta dunia? Ingat yang perempuan, jangan tertipu dengan rayuan laki-laki. Begitupun yang laki-laki, jangan tertipu dengan rayuan perempuan. Jika ada laki-laki ini mencintai kalian karena kecantikan wajahnya, berarti itu bukan cinta sesungguhnya, melainkan itu cinta buta. Karena matanya dibutakan oleh cinta dunia. Bukan cinta, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan cepat kelepek-kelepek ya. I love you langsung I love you too. Padahal qasyah wa talabul ibadah wa madrasatut tasbih wal bahthu an jihad wa ta'limuhum man lam ya'lam sadaqah. Imam Hasan Al-Basri berkata, andaikan ada orang yang tidak mempunyai maka orang itu akan dirubah seperti binatang. Nauzubillah. Ingat, orang yang tidak mempunyai ilmu disamakan dengan binatang. Kalian semua sudah punya ilmu? Sudah punya ilmu? Saya tanya, santriwan sudah punya ilmu? Alhamdulillah. Santriwati sudah punya ilmu? Ingat, walaupun mengaji 100 tahun, walaupun kalian sudah mengatakan berilmu karena mengetahuinya, tanpa kalian amalkan, maka itu bukan ilmu yang kalian dapatkan sesungguhnya. Sesungguhnya ilmu yang didapatkan kemudian diamal. Cinta Rasulullah? Yang laki cinta Rasulullah? Yang perempuan cinta Rasulullah? Perhatikan, kalau benar-benar cinta Rasulullah, nggak ada yang ngomong. Kalau benar-benar cinta Rasulullah, nggak ada yang bergosip. Kalau benar-benar cinta Rasulullah, semuanya mendengarkan. Sekali lagi, laki-laki cinta Rasulullah? Cinta, kadang-kadang cintanya palsu.
Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan dengan kita mengatakan I love you ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku ingin memelukmu ya Rasulullah. Bukan seperti itu, tapi ikutilah akhlaknya Rasulullah, ikutilah bagaimana perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang tua? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada sesama? Maka kalian ikuti. Kalau tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah, berarti cintanya cinta palsu. Bukan hanya itu, cinta itu dibuktikan hanya dengan ucapan, akan tetapi cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan, mempelajari ilmu itu menandakan bahwa kita itu takut kepada Allah. Takut dalam arti bukan yakubani. Takut bukan berarti yakurani. Takut di sini maknanya takwa. Takut melakukan yang takut meninggalkan apa yang diperintah. Itu maksudnya ittaqullah. Bukan ittaqullah takut kepada Allah sembunyi. Bukan. Ya Qurani Allah, ya Qurani. Bukan. Takut itu takwa. Kemudian mencari ilmu itu ibadah. Ingat, kalian di sini beribadah. Berangkat dari rumah, pamit kepada orang tua, meninggalkan kedua orang tua, meninggalkan sanak saudara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Kemudian mengulangi hafalan, mengulangi ilmu itu bernilai tasbih. Subhanallah. Bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akan tetapi sambil bernyanyi qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah maliki. Nah, itu juga bertasbih karena mengulangi ilmunya. Atau pakai nada lain biar asik, biar temannya terhibur. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki. Iya. Itu juga mengulangi Jangan niat yang lain sambil joget ya. Jangan sambil joget. Sambil meresapi, sambil mengingat artinya. Ingat, kemudian apa katanya? Membahas ilmu itu, berdiskusi sesama temannya tentang ilmu, bernilai jihad fisabilillah. Subhanallah. Kalian tidak dapat perang seperti pada zaman dahulu. Perang-perang apa namanya? Perang Badar. Kalian tidak dapat. Sekarang kalian perang dengan cara berdiskusi, bermuzakarah tentang ilmu. Sama halnya kalian berjihad fisabilillah. Andaikan ada di antara kalian mati di pondoknya, mati di saat menuntut ilmu, maka kalian mati apa sahihnya kencang. Ya. Ingat, karena kalian mati dalam jihad fisabilillah. Makanya istiqomah di pondok, diam-diam di pondok, jangan pingin cepat pulang. Nanti kalau pingin cepat pulang, pas di rumah bukan jihad namanya. Bukan jihad, karena di sana bukan menuntut ilmu lah. Kemudian jalan-jalan pakai sepeda motor. Nauzubillah, semoga tidak terjadi tabrakan, kemudian mati. Tabrakan sambil gonceng perempuan. Tambah tabrakan sambil gonceng pacarnya. Jadinya mati kesair. Nah, mati kesair. Makanya kalian di sini semuanya diserah untuk mondok. Kemudian
mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu kepada orang yang belum tahu bernilai sedekah. Subhanallah. Ya narakep yang pesiu, ya narakep yang berdua kumbe cara bersedekah, be amalang ilmu be, penasihatin batur be, melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi ingat kata Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat, "Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan." Barang siapa yang berilmu di antara kalian, kemudian kalian tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, maka kalian dahulu diazab sebelum diazabnya orang menyembah berhala. Nauzubillah. Tamat hatam betul qarib. Ya tuah ngamalang ya, apa dekat Allah, jeluti. Taing teh jelu, ngapa betul qarib. Nyembah berhala kemudian. Mu'adzabun min qabli ubadil watan, kata Ibnu Ruslan. Kemudian barang siapa saja yang mengamalkan ilmunya dengan tanpa ilmu, a'maluhum mardudatun la tuqbalu, amalannya ditolak. Makanya kalau ingin mengamalkan ilmu dengan bukan dengan tanpa mana maksudnya? Apa maksudnya? Kalau ingin mengamalkan atau memberitahu seseorang, kalian kerjakan dulu. Misalkan di depan kalian ada anak MI lagi makan berjalan, kemudian kalian juga lagi makan berjalan. Kalian berkata, nah, tekanggu ngakar leka. Apa kata anak MI? Doang ngakar leka. Doang ngakar leka. A'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalan kita ditolak karena kita mengamalkan ilmu dengan tanpa ilmu. Bagaimana harus menggunakan ilmu? Kita amalkan bi nafsihi, amalkan pada diri sendiri, au bi ghairihi, kemudian diamalkan kepada orang lain. Kalau sudah kita lagi duduk makan asik ya, sambil duduk minum sambil duduk, ada anak MI lagi berjalan makan, nah nggak boleh makan jalan, itu adabnya kurang baik. Nggih kakak, nggih kakak, karena kita mengamalkan ilmu dengan ilmu. Oleh karena itu ya, jangan sangka para ustadznya yang ada di sini maupun ustadznya yang ada di rumah tiap malam, tiap subuh, tiap pagi, tiap siang. Kenapa? Nah ini nggak memperhatikan. Kenapa? Bersodakah. Karena dia mengamalkan ilmunya kepada kalian. Dia tidak punya uang menyedekahkan 1 juta. Dia tidak punya uang menyedekahkannya 500.000. Maka dia bersedekah dengan ilmu. Nilainya hampir sama dengan uang. Subhanallah. Murah. Allah itu pemurah. Ya narakep yang bersedekah, pinasihatin batur pe. Menanggawi lain batur pe, akhlaknya kurang bagus, saling menasihatin. Itu bernilai Munita langkari aja. Istighfar, cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian menyerahkan ilmu kepada yang berhak. Ya, menyerahkan ilmu kepada yang berhak sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak mengamalkan ilmu. Bukan hanya mengamalkan ilmu itu kepada orang lain, akan tetapi yang utama mengamalkan ilmu itu binafsihi, pada diri sendiri. Apa yang sudah diketahui, apa yang sudah diajarkan, tolong diamal. Saya tanya yang santriwan dulu, cinta Rasulullah? Cinta Ustadz Nawawi? Yang alia, saya dengar. Yang sanawiyah diam dulu. Yang alia, cinta Ustadz Nawawi?
Yang perempuan sudah semuanya mendengarkan, apabila dia melanggar apa yang sudah diajarkan, berarti dia membohongi cintanya kepada Ustaz Al-Kiram, Ustaz Muhammad Nawawi Kiha. Silahkan kalian buktikan sendiri. Kalian lihat sendiri bagaimana akhlaknya terhadap orang tuanya, bagaimana akhlaknya kepada guru-gurunya, bagaimana akhlaknya kepada orang yang lebih besar daripadanya. Begitu juga yang sanawiyah maupun yang putri sanawiyah maupun aliyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut? Lanjut? Iya, saya lanjutkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.